Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh dan soleha kelas 6, insya Allah semoga semuanya sehat ya. Kita sama-sama berdoa supaya semuanya sehat dan sampai akhir tahun pelajaran ini kita dapat pembelajaran dengan sempurna dan hasilnya juga luar biasa. Sebelum mulai pelajaran, masing-masing berdoa dulu dalam hati ya. Pada pertemuan ini, di akhir pertemuan kita dan sebelum penilaian akhir tahun, kita akan belajar lagi tentang bangun ruang, khususnya tentang kerucut. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang 5 segi 4 ya. Anak-anak soleh dan soleha masih ingat ya nak? Nah sekarang kita lanjut lagi tentang kerucut. Di sini kita nanti akan belajar tentang sifat-sifat, unsur, dan menghitung volumenya. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, kita lihat dulu gambar yang ada di depan. Nah, ada beberapa contoh yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan contoh atau sama dengan bangun ruang kerucut ini. Nah, ada es krim, ada tumpeng, enak ya. Nah, kemudian ada rambu lalu lintas, kemudian ada topi caping. Itulah contoh-contoh dari bangun ruang berupa bentuk kerucut ya, yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yuk kita ikutin materi berikutnya. Sebelum kita masuk menghitung volume kerucut, kita ketahui dulu atau kita bahas dulu tentang unsur-unsur kerucut. Kita lihat gambar yang ada di layar, gambar kerucut yang mana dasarnya berwarna kuning. Dasar kerucut ini, anak-anak soleh dan soleha bisa melihat ya, alas kerucutnya berbentuk lingkaran, yang mana di tengah-tengah lingkaran tersebut ada satu titik yang disebut dengan titik O atau pusat lingkaran. Nah, sementara selimut dari kerucut ini berbentuk apa? Ya, bisa kita lihat bersama ya, bahwasanya sama seperti selimut pada tabung, namun selimut pada kerucut ini menuju saat berkumpul di satu titik puncak. Nah, kita lihat titik puncak kerucut ini adalah pada titik atasnya yang berhuruf U ya. Nah, U ini adalah titik puncak dari kerucut ini. Kemudian garis atau selimut yang berhuruf S itu disebut dengan garis pelukis kerucut, yang sebenarnya tidak berupa garis lurus tapi melengkung di sekitar kerucut tersebut. Nah, itulah beberapa unsur-unsur kerucut, yaitu terdiri dari alasnya berbentuk lingkaran dan selimut yang mengelilingi kerucut tersebut. Yuk kita pelajari selanjutnya tentang sifat-sifat kerucut yang berhubungan dengan unsur-unsur kerucut tadi, yaitu mempunyai 2 bidang sisi, yaitu sisi lengkung dan sisi alas. Sisi lengkungnya yang melengkung, kemudian sisi alas adalah yang di bawah ya. Kemudian rusuknya mempunyai satu saja rusuk lengkung yang garis merah ya nak. Garis yang melengkung itu disebut dengan satu rusuk pada kerucut. Kemudian mempunyai titik puncak, bisa dilihat ya tanda panahnya. Nah, inilah sifat-sifat kerucut, dan yang lebih jelasnya lagi adalah alasnya. Sifat dari kerucut ini adalah 1. Alas berbentuk lingkaran. Sudah kita lihat ya tadi pada gambar sebelumnya dan pada gambar ini juga.
Kemudian yang kedua, tinggi kerucut dalam kurung T, yang huruf T pada gambar, adalah jarak antara puncak kerucut dengan pusat lingkaran. Nah, pusat lingkaran tadi pada gambar sebelumnya adalah O ya, pusat di tengah-tengah lingkaran. Nah, ini yang disebut dengan tinggi kerucut, harus di tengah lingkarannya ya. Nomor 3, memiliki sisi alas yang berbentuk lingkaran. Sudah kita bahas juga tadi ya, bahwasanya alas dari kerucut berbentuk lingkaran. Yang keempat, memiliki titik puncak di atasnya, yang kalau pada gambar ini huruf T. Terlihat huruf T itu adalah titik puncak dari kerucut. Yang kelima, memiliki sisi atau selimut yang berbentuknya melengkung, yang di sekitar lingkarannya sampai ke titik puncak, itu yang disebut dengan selimut. Itulah sifat-sifat dari kerucut yang harus kita kenal ya nak, supaya lebih paham, dan ini ada hubungannya dengan nanti rumus volume kerucut. Selanjutnya kita lihat lagi bahwasannya sebenarnya untuk kelas 6 ini kita belajar tentang luas permukaan dan volume. Tapi untuk hari ini kita batasi tentang volumenya saja. Volume ini maksudnya isi dari sebuah kerucut. Jadi kalau misalkan ada gelas atau wadah yang menyerupai kerucut, kita bisa memperkirakan kira-kira isinya berapa ya. Nah, dari sini, dari beberapa rumusan, rumus volume kerucut adalah karena dari bentuk kerucut ini merupakan bentuk sama seperti tabung. Namun kalau tabung ke atasnya lurus ya, sementara kerucut mengumpul di satu titik yang disebut dengan titik puncak. Nah, sehingga rumusnya pun akan berhubungan dengan rumus tabung. Kalau volume rumus tabung kita kenal kemarin adalah luas alas kali tinggi, yaitu V kali R kuadrat kali T. Sementara tabung ini jika kita ukur dengan isi yang sebenarnya hanya sepertiga dari volume tabung yang sama ukurannya. Sehingga rumus dari volume bangun ruang kerucut ini adalah V atau volume sama dengan sepertiga kali V kali R kuadrat dikali T atau tinggi. Nah, kita ulang, rumus volume bangun ruang kerucut adalah sepertiga kali V kali R kuadrat dikali T. Nah, selanjutnya kita lihat ya, rumus tersebut berhubungan dengan seperti yang Ibu ceritakan tadi, bahwasannya kerucut itu mirip dengan tabung. Hanya bedanya adalah kalau tabung lurus, selimutnya lurus, sementara kalau kerucut selimutnya menguncup, seolah-olah yang berisi hanya sepertiga dari tabung tersebut. Coba kita lihat seperti ini. Nah, seperti kira-kiranya bahwasanya kalau kerucut kita isi dengan luas alas yang sama, nah kita ukur dengan tabung yang mana luas alasnya sama, ternyata yang terisi kalau kerucutnya sudah penuh, kita tuang ke tabung, ternyata yang berisi hanya sepertiganya saja atau 1/3-nya saja. Oleh karena itulah rumus volume kerucut lebih mudah mengingatnya ya daripada mengingat rumus lain, yaitu 1/3
dari rumus tabung, yaitu 1/3 dikali V kali R kuadrat dikali tinggi. Oke, mudah ya nak mengingatnya. Kita coba untuk latihan soal ya, atau contoh soal berikut. Nah, kalau untuk mengingat rumus ya, ini dicatat dulu, yaitu volume kerucut. Yang mudah dipahami adalah 1/3 kali luas alas kali tinggi. Nah, karena luas alasnya berbentuk lingkaran, kita mengingat kembali rumus luas lingkaran adalah V kali R kuadrat. Oleh karena itu, rumusnya diturunkan menjadi 1/3 kali V dikali R kuadrat dikali T atau tinggi. Kita coba dengan contoh soal ya. Ini sebuah kerucut. Contoh soalnya, hitunglah volume dari kerucut berikut. Kita bahas satu persatu ya nak. Yang diketahui dari gambar dulu. Yang diketahui ada angka 7 dan 24. 7-nya ada angka 7 adalah merupakan jari-jari lingkarannya. Sementara angka 24 adalah tinggi kerucut. Kalau seperti ini lebih mudah ya. Kita buatkan rumusnya dulu. Terlebih dahulu kita buatkan rumus, yaitu volume sama dengan 1/3 dikali V dikali R dikali R dikali T. Tadi yang dimaksud VR kuadrat itu berarti kita 2 kali ya nak mengalikannya, R dikali R atau jari-jari dikali jari-jari dikali tinggi. Nah, setelah kita membuat rumus, kita masukkan angka atau kita tuliskan angkanya masing-masing. Kita lihat bahwasanya jari-jarinya ada 7, berarti kelipatan 7. Berarti V yang kita gunakan bisa menggunakan 22/7. 1/3 dikali 22/7 dikali 7 kali 7 dan dikali 24. Maka hasilnya setelah dilihat angka-angkanya ada yang sama, bisa kita bagi ya. 7 dengan 7, 24 dengan 3. Nah, bisa dicoret atau dibagi atau kali silang ya, sehingga hasilnya lebih sederhana menjadi 1232 cm3. Nah, inilah kemungkinan isi yang bisa kita masukkan ke dalam kerucut seperti pada gambar. Bisa dipahami ya? Kita lanjut untuk soal kedua supaya lebih paham lagi. Nah, di sini malah kebalikan. Kalau tadi ada, oh ya, ini 24-nya bukan jari-jari ya. Yuk kita bahas bersama. Sebuah kerucut seperti pada gambar memiliki diameter ya, diameter 24. Jika diameternya 24, berarti jari-jarinya harus dibagi 2 dulu. 24 dibagi 2 sama dengan 12 cm. Berarti jari-jari kerucut ini 12 cm. Kemudian tinggi kerucut adalah 7 cm. Yang akan kita hitung adalah volumenya. Kita buatkan rumus dulu, yaitu volume kerucut sama dengan 1/3 dikali V dikali R kuadrat atau R kali R dikali tinggi. Kita masukkan angkanya masing-masing. 1/3 dikali 22/7 dikali 12 pangkat 2 atau 12 kali 12 dikali 7. Sehingga lebih disederhanakan lagi dan sehingga dapatlah
volume kerucut tersebut adalah 1056 cm kubik. Nah, sudah 2 contoh dari sini, hati-hati ya nak, karena lingkaran ada yang diketahui diameter, ada yang diketahui jari-jari. Kalau contoh soal nomor 1 tadi, jari-jarinya yang diketahui, berarti bisa langsung masuk ke rumus. Sementara nomor 2 ini yang diketahui adalah diameternya, berarti harus kita hitung dulu jari-jarinya adalah setengah dari diameternya. Insya Allah mudah-mudahan anak-anak ibu yang soleh dan soleha bisa paham dengan contoh-contoh yang tadi ya. Kita lihat berikutnya. Nah, sudah bisa membayangkan ini adalah bangun ruang gabungan dari tabung dan kerucut. Nah, dari angka-angka yang ada pada gambar tabung dan kerucut ini, kita lihat bahwasanya tabung didempet atau ditambahkan dengan kerucut di atasnya. Nah, yang menjadi catatan di sini adalah bahwasanya luas alas tabung sama dengan luas alas kerucut. Nah, ini akan kita bahas nanti pada pertemuan selanjutnya ya. Intinya, jika ada bangun yang berupa seperti ini, berarti kita menghitung masing-masing dulu. Hitung dulu volume tabung, kemudian nanti baru dihitung volume kerucut. Nah, volume total adalah volume gabungan dari tabung dan kerucut. Ya, insya Allah bisa ya. Nah, untuk memantapkan memantapkan pemahaman tentang latihan kerucut ini ada berupa tugas latihan soal yang Ananda kerjakan, cukup nomor 1 dan 4 saja. Bukan 1 dan 4 ya. Tugas untuk latihan soal di rumah boleh dikerjakan semua, tetapi yang dikirimkan ke guru kelas cukup jawaban nomor 1 dan 4 saja. Nah, kalau yang nomor 2 dan 3 boleh untuk latihan mandiri. Nah, demikianlah anak-anak soleh dan soleha, materi hari ini tentang volume bangun ruang yaitu kerucut. Dan selamat belajar dan semoga lebih paham, bisa mengerjakan tugas dengan baik. Kirimkan ke guru kelas masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.